Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Mushola Taqwa rahimakumullah. 2 Jumat yang lalu, tepatnya tanggal 4 November 2025, saat khatib mau menyelesaikan khutbahnya yang kedua di salah satu masjid di lingkungan SMA Negeri di Jakarta, terjadi kegaduhan yang luar biasa. Ada ledakan bom bahan peledak yang melukai kurang lebih 90-an lebih siswa dan juga guru. Hikmat kehusyuan berubah menjadi suatu hal yang menyeramkan, dan ternyata pelakunya adalah siswa
SMA tersebut kelas 12. Kalau Allah, dari peristiwa inilah kita sebagai ayah saatnya kita untuk berkaca, kita bercermin kepada diri kita. Karena ketika ada anak-anak kita yang bermasalah, maka faktor utama yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban adalah kita para ayah. Maka khutbah kali ini adalah untuk saya yang diamani 3 orang putra dan 2 orang putri, dan untuk kita semuanya para ayah yang diamanai putra dan putri, atau dari antara yang punya cucu. Sudah sejauh mana perhatian kita terhadap pendidikan agama anak kita? Maka wahai para ayah, wahai para jamaah kaum Allah, yang perlu kita benahi dan mulai dari kita, bahwa ayah adalah kepala sekolah di keluarganya. Kalau sebagian para ayah, sebagian para bapak beralasan karena sibuk mencari nafkah, sehingga amanah untuk mendidik anak dilimpahkan kepada ibunya, yang notabene mereka adalah madrasatul ula. Mari kita katakan aja mas kalian, memang benar bahwa istri kita adalah ke sekolah pertama bagi anak kita. Namun kita, ayah dari anak-anak kita, adalah kepala sekolah yang bertanggung jawab utama pendidikan anak ada di pundak kita. Sementara sekolah adalah membantu kita, sementara pondok pesantren adalah membantu kita. Maka kembali Allah Ta'ala ingatkan dari surah Tarim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jamaah kaum Allah, yang menjadi objek yang diajak bicara pada ini adalah seorang kepala rumah tangga yang kita sebut dengan panggilan ayah atau bapak atau abi. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerangkan yang dimaksud dengan menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan mengatakan ajarkan ilmu dan didik mereka. Ya. Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah, yang kitabnya kita bahas di musola ini di pekan yang kedua, beliau menegaskan, maka ayat ini sudah sangat cukup menjadi dasar yang kuat terkait kewajiban bagi orang tua, khususnya para ayah, untuk memperhatikan anak-anaknya dan memberikan pendidikan kepada mereka. Ternyata jamaah kaum Allah, tugas kita ternyata tidak hanya sekedar memberi nafkah. Tugas kita juga harus punya perhatian dalam mendidik dan mengajarkan agama pada anak-anak kita. Ketidakpedulian seorang ayah dalam urusan dengan anak akan menjadi penyebab utama rusaknya seorang anak. Ibnu Qayyim Allah menuturkan dan kita beli Tuhfatul Maudud bilah kami maulud dalam halaman 351, beliau mengatakan, jika engkau mencermati kerusakan yang ada pada diri anak, maka engkau akan dapati bahwa pada umumnya orang tua adalah sebab utamanya. Jadi anak ada tanggung jawab kita para ayah. Yang kedua jemaah sekalian, putra putri kita lah amanah dari Allah.
Anak-anak kita adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang nantinya pasti akan diminta pertanggungjawaban. Setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka Rasulullah SAW ingatkan kepada kita di sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang lelaki merupakan seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta jawaban atas kepemimpinannya. Kembali, Syekh Abdul Razak menerangkan bahwa hadis ini di atas ada sebagai bentuk pengingat akan adanya pertanyaan dari Allah Ta'ala kepada hambanya tentang suatu amanah tatkala ia berdiri di hari kiamat. Yauma yaqumun nasiru bil alamin, saat semua manusia di depan Allah, dan di antara pertanggungjawaban tentang keluarga kita, tentang anak-anak kita terkait amanah. Orang terkait amanah yang kelak akan ditanya di hari kiamat, Ibnu Qayyim kembali menyebutkan perkataan seorang ahli ilmu. Sesungguhnya Allah akan terlebih dahulu bertanya tentang sikap orang tua terhadap anaknya, sebelum Allah bertanya tentang bagaimana sikap anak terhadap orang tuanya. Sebagaimana orang tua memiliki hak atas anak, maka anak pun memiliki hak atas orang tuanya. Seorang ulama, Imam Al-Ghazali rahimahullah, menuturkan, ketahuilah bahwa anak itu adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya masih suci, bagikan permata yang polos dan mulus, yang terbebas dari semua goresan dan ukiran. Hati seorang anak bisa saja tergores dan penuh bercak noda dikarenakan hatinya mudah condong pada sesuatu yang diarahkan padanya. Jika orang tua membiasakan anaknya dengan kebaikan, berusaha mendidik dan mengajarkan anaknya, maka anaknya akan tumbuh di atas kebaikan, sehingga orang tuanya akan berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah kausimullah, wahai para ayah, anak adalah amanah yang kita sebagai seorang ayah dikaruniai kewajiban oleh Allah untuk mendidiknya. Inilah di antara alasan mengapa ayah harus peka dan punya perhatian untuk terus belajar agar bisa mengajarkan kepada keluarganya, khususnya kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, wahai para ayah, ayah adalah hebat. Ayah hebat akan selalu diingat. Kita kisahkan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam sangat perhatian terhadap akidah anak-anaknya. Tatkala umurnya telah senja, pada detik menjelang tutup usia, beliau masih saja bertanya dan memastikan agar anak-anaknya tetap bertauhid. Allah abadikan kisah Al-Quran yang artinya, apakah kamu hadir ketika Yakub menjelang wafatnya bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah kematianku? Surah Al-Baqarah ayat 133. Yang kusmullah, seorang ayah yang berperhatian hadir dalam membersamai anak, mendidik dan mengasuhnya akan menimbulkan kesan yang sulit dilupakan oleh sang anak. Inilah pula yang dirasakan Yusuf alaihissalam. Pernah suatu kali Yusuf digoda seorang wanita yang sekaligus menjadi istri dan pembesar negeri Mesir tersebut. Sebenarnya Nabi Yusuf pun punya hasrat kepada tersebut, namun Allah palingkan ia dari kemungkaran tersebut setelah melihat tanda dari Rabb-Nya. Antara firman yang artinya, dan sungguh perempuan itulah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia, yaitu Yusuf, tidak melihat tanda dari Rabb-Nya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kejian. Sungguh Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Surah Yusuf ayat 4. Pada tafsir
menafsirkan tanda robnya adalah berupa sosok ayahnya Nabi Yakub yang tiba-tiba hadir di benaknya dalam keadaan menggigit jari. Wahai para ayah yang sering habis waktu dan bersama anaknya. Wahai para ayah yang mudah bosan ketika mengajari anaknya. Wahai para ayah yang selalu banyak alasan jika diajak belajar agama. Wahai para ayah yang selalu banyak alasan untuk hadir dalam kajian tentang pengasuhan. Ini saatnya kita semuanya sebagai para ayah merenung